Halo Sobat Printer, selamat datang di channel AQ Printer, channel yang bahas seputar permasalahan printer. Jadi ini masih lanjutan yang kemarin, part 2 nya, yaitu Epson tipe L310. Kemarin kita sudah melakukan grease pada kerek ini. Langkah berikutnya kita masang selang tinta atau tabung tinta. Jadi ini merupakan bagian bawah tempat tatakan selang tinta. Jadi kita pasang dulu bagian ininya, kita bersihkan dulu. Jadi ada dua ya stoknya, kita pilih yang mana yang layak untuk dipasang. Jadi ini fungsinya untuk menarik atau meratakan kertas yang pada saat dicetak ya. Jadi letaknya di area sini. Jadi ada dua skrup itu yang ini ya, 1 2 kiri kanan yang terpasang. Kemudian ini ada rel daripada selang tintanya. Nah ya, ini posisinya berada di atas roll tadi yaitu. Kemudian kita pasang kedua skrupnya. Jadi skrupnya itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan ya, ini ya. Jadi fungsinya skrup ini untuk mengunci agar roll beserta relnya itu enggak bergerak ya. Satunya yang ada di sini. Jadi bagi pemula itu jangan takut untuk mengerjakan hal-hal seperti ini, karena memang ya jika kita awal-awal mengerjakan ini pasti sering melakukan kesalahan. Namun dari kesalahan itu kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik ke depan. Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara memasang cartridge. Ini cartridge ya yang saya pasang ya. Di bawah cartridge itu ada head ya, ada head. Jadi printer Epson itu pada umumnya tipe-tipe L series antara cartridge dengan head itu berpisah. Selanjutnya kita pasang ini dulu ya, selangnya. Kita rapikan selangnya. Jadi pastikan selangnya itu tersusun ya seperti ini ya. Tahapan-tahapannya harus sesuai dengan tempatnya ya. Nah seperti ini. Ini ada skatnya, tinggal dimasukkan aja. Di situ ada pembatas ya. Jadi selang ini ada bagian skatnya. Nah kemudian kita pasang plastik mika ya. Ini ada plastik mika yang transparan ini. Jadi gunanya plastik mika ini bisa dipasang bisa tidak ya sebenarnya, cuman karena dari bawahan Epson itu terpasang, jadi sebaiknya kita pasang juga, karena fungsinya itu agar selang itu pada saat cartridge atau keriknya bergerak itu selangnya bisa mengikuti plastik mika itu, maksudnya nggak nyangkut-nyangkut lah gitu ya. Beda kan ya, ada printer yang menggunakan infus. Nah itu biasanya pada saat cartridge-nya atau keriknya bergerak biasanya kan selangnya nyangkut ya. Nah jika Epson dia menyediakan plastik mika ini, jadi pada saat kerik bergerak maka pergerakannya itu lebih rapi karena dikunci oleh plastik mika ini ya. Jadi itu fungsinya ya. Jadi kalian boleh memasangnya, boleh tidak. Kemudian saya sedikit percepat ya. Jadi ini hanya memasang atau menempatkan alur selang pada alur-alurnya masing-masing ya. Jadi kita ikuti saja. Jadi pada saat kalian membongkar printer itu perhatikan alur-alur selangnya seperti ini ya. Setelah selangnya atau tabung tinta selesai terpasang, saatnya kita melakukan uji coba mesin ya. Jadi kita pasang dulu ini kabel dinamo ya, dinamo yang menggerakkan kerek. Kita pasang dulu. Jika dinamonya nggak terpasang maka rollnya nggak bisa berputar ya. Ini pegasnya dipastikan main ya, pegasnya. Jika dia agak keras itu sebaiknya diperiksa, mungkin saja
pernya itu berkarat. Nah, dia dipastikan harus main seperti itu. Kemudian kita colokan, ya, siapkan dulu kabel powernya ini. Ya, saya colokan di adapternya bagian belakang. Jadi ini kita hanya ingin mengetes dulu ya, apakah seluruh pemasangan yang kita lakukan dari video yang pertama sampai sekarang ini pemasangannya normal. Jika tidak, pasti ada permasalahan ya padahal. Nah, sekarang kita tekan tombol powernya ya. Sekarang kita tunggu prosesnya, karena printer ini bisa dibilang baru nyala ya dalam beberapa tahun ini. Mohon maaf, suara kendaraan ribut ya. Jadi ini sementara melakukan scanning, dia membaca secara keseluruhan komponen-komponennya, mulai dari sensor, timing belnya, encoder ya. Dia mulai membaca secara keseluruhan. Jadi ini akan menyita beberapa menit. Jika terjadi permasalahan, maka lampu indikator yang berwarna merah itu akan berkedip-kedip ya. Nah, namun jika tidak terjadi permasalahan atau permasalahan normal, maka lampu yang warna hijau ini dia akan berhenti berkedip. Namun jika masih berkedip seperti ini, lampu yang warna hijau, dia masih sementara scanning ya. Dia membaca secara keseluruhan apakah komponen sudah terdeteksi secara keseluruhan atau tidak. Jadi kita tunggu aja beberapa menit. Jadi ini printer memang sudah beberapa tahun ya, kalau nggak salah sekitar 2 tahunan ya nggak difungsikan. Saya kurang tahu juga permasalahan pada printer ini apa. Yang pasti pada saat saya dapatkan ada beberapa komponen yang hilang ya, seperti adapternya hilang, apalagi sensornya, encodernya itu ya. Jadi kita tunggu saja beberapa saat. Nah, ini ya, bisa dilihat lampu warna hijaunya sudah berhenti berkedip. Nah, menandakan bahwa seluruh komponen sudah terdeteksi ya, tidak terjadi permasalahan. Namun belum dipastikan secara keseluruhan printer ini bisa mencetak ya, belum dipastikan. Berhubung tabung tinta ini masih kosong, maka kita belum bisa melakukan uji tes print ya, karena kita belum tahu permasalahan berikutnya apa. Apakah rollnya lancar ya, kertasnya nggak nyangkut-nyangkut, atau headnya buntu, atau masih bisa mengeluarkan tinta, kita belum tahu ya. Jadi untuk mengetahuinya kita harus mengisi tinta dulu pada tabung, kemudian kita menyedotnya pada cartridge ya. Mungkin kita lanjutkan di video berikutnya ya. Saya rasa video ini cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.